Shalom, selamat pagi saudara. Sekalipun kita telah memasuki masa long weekend, tapi tetap jangan tidak saat teduh. Sekalipun dalam libur, sekalipun lagi berkumpul bersama dengan keluarga, jangan tidak saat teduh. Api Tuhan harus tetap dijaga agar supaya api itu tidak padam, ya. Kita doa dulu. Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa buat setiap kami. Biar pengurapan-Mu turun pagi hari ini memenuhi setiap kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Allah mengajar bagi setiap kami. Hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami dimerdekakan dari segala stres dan segala ketakutan. Kami boleh memasuki di masa-masa proses, di masa-masa peperangan ini. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir. Terima kasih, Tuhan kami luar biasa dahsyat. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Tuhan Yesus baik, saudara. Tema kita hari ini adalah merdeka dari ketakutan. Wow. Merdeka dari ketakutan. Buka kitabnya saudara di kitab Mazmur 27. Ya. Mazmur 27. Tema kita hari ini adalah merdeka dari ketakutan. Kita belajar dari kitab si Mazmur ini. Mari baca sama-sama, kita ambil 3 ayat saja ya. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Wow. Perhatikan saudara, Tuhan adalah terangku. Garis bawahi. Orang-orang yang mengalami satu paket ini, takut satu paket dengan khawatir, dengan rasa cemas. Takut, khawatir, cemas. Nah, ini 3 sahabat karib akan menimbulkan dampak yang sama. Yaitu si 3 sahabat ini ya, takut, khawatir, cemas. 3 sahabat ini akan memunculkan dampak-dampak seperti overthinking, susah tidur, kelemahan tubuh, gangguan, berbagai macam gangguan, termasuk anxiety itu, gangguan mental, dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan firman Tuhan yang ini. Tuhan adalah terangku. Artinya apa, saudara? Kita ini, kalau lagi dalam ketakutan, kita bisa ngelihat sesuatu nggak, saudara? Kalau kita lagi khawatir, kita nggak tahu nih, harus ke kanan atau ke kiri. Kita bisa ngelihat sesuatu nggak? Kita bisa nggak melihat akan adanya jalan keluar nggak? Seringkali enggak kan? Yang membuat kita berkeputusan, ambil keputusan sendiri, yang membuat kita berhenti berdoa, itu karena apa, saudara? Oleh karena kita tidak tahu arah, kita nggak tahu jalan. Nah, jadi dikatakan di sini adalah Tuhan adalah terangku. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, ada terang, kemuliaan itu turun. Nah, jadi sewaktu kita nggak tahu harus berbuat seperti apa, kita sepertinya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya itu, mata kita udah gelap, kita nggak lihat dengan jelas, mestinya kita mengarah kemana? Pertanda kita belum berpegangan pada Tuhan. Tapi sudah doa kok, Bu? Iya. Doa tapi condong kepada ketakutan. Orang kalau doa itu, di dalam Tuhan itu ada kasih loh.
Dan kasih itu bukan dipenuhi dengan ketakutan. Karena kasih itu adalah Allah. Kasih itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya disebutkan bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada ketakutan. Di dalam kasih, karena Yesus itu gambaran dari kasih, itu tidak ada ketakutan. Loh, tapi kenapa kita masih takut ya, Bu? Karena engkau belum ada dalam kasih. Karena engkau belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang kalau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jadi condongnya bukan condong kepada ketakutan, tetapi merasa aman bahwa ada Yesus di sampingku. Ada Yesus bersamaku. Nah, makanya kalau misalkan kita dipenuhi dengan ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Pujian, penyembahan, terus menerus. Jadi kita membenamkan diri di dalam kasih. Nah, itu loh. Jadi kenapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Engkau belum membenamkan dirimu dengan kasih itu, belum deep in worship bersama-sama dengan Roh Kudus. Makanya ketika engkau belum melakukan itu, hidupmu penuh dengan ketakutan. Ketakutan itu sifatnya semu, saudara, ya. Ketakutan itu sifatnya menipu. Jadi iblis memberikan kita ketakutan. Sementara Tuhan memberikan kita kasih. Nah, udah jelas banget. Itu kan artinya begini. Tuhan adalah terangku. Diingetin sama Tuhan. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, mata kita terbuka. Ada open heaven, terbuka. Bahwa kemuliaan Tuhan sedang turun. Kasih Tuhan dinyatakan. Waktu kita doa. Waktu kita muji nyembah Tuhan. Makanya kalau lagi masuk dalam hadirat Tuhan, jangan tiduran. Jangan sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol sama kanan kiri, sambil mainan HP. Engkau gak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan turun atasmu. Belajar menghormati Tuhan. Sewaktu engkau menghormati Tuhan, engkau tahu hadirat Tuhan sedang ada. Terang itu ada. Kita bisa lihat jelas. Makanya tidak timbul ketakutan. Seringkali saya ngomong berkali-kali. Orang berdoa belum tentu percaya Tuhan. Orang rajin berdoa pagi, siang, dan malam belum tentu percaya Tuhan. Makanya dia tidak melihat kemuliaan Tuhan. Dia nggak bisa melihat ada terang di depan mata. Belum tentu. Makanya kasih itu penting. Amin. Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku. Ini satu paket loh. Terang dan keselamatan itu satu paket. Miliknya adalah Tuhan. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa melihat terang kemuliaan yang artinya apa? Tuhan hadir loh buat kita. Ada nggak Tuhan di rumahmu? Anda yakin nggak Tuhan ada di rumahmu? Nah, kadang suka bingung. Kalau saya tanya, Tuhan itu ada nggak di rumahmu? Banyak orang bingung banget ngejawabnya. Bu, caranya bagaimana tahu kalau Tuhan itu ada di rumah saya? Nah, dirimu aja nggak yakin loh kalau ada Tuhan Yesus dalam rumahmu. Apa buktinya engkau nggak yakin? Yang pertama, Bu, bagaimana caranya bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu ada dalam rumah kita? Bu, saya masih takut dan khawatir. Bahkan saya itu susah tidur. Artinya engkau nggak yakin ada Tuhan. Makanya di sini dikatakan Tuhan itu adalah terang dan keselamatan. Jadi waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu turun. Kemuliaan itu pasti terang. Namanya aja kemuliaan kok. Kemuliaan itu tidak ada gelap sedikit pun. Makanya kalau lagi dengerin online begini, engkau sambil tiduran, sambil makan, jalan-jalan, wirawiri, ngobrol sama orang, engkau gak akan bisa melihat. Bahkan engkau gak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Makanya duduklah dengan sopan. Supaya engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya belajar, saudara. Semenjak masa pandemi itu kan banyak sekali online ya.
Ya, waktu gereja belum buka, kita semua online, ibadah by Zoom, begitu ya. Awal-awal pertama tuh udah enak banget. Walah, jujur banget saudara, saya tuh wirawiri lah kemana, tapi dengerin. Kadang telinga saya pasang headset gitu ya. Sambil saya bikin teh, sambil duduk gitu ya. Terus saya rasa-rasanya gini, ini kok nggak enak ya kalau online begini gitu. Lalu tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini sama saya. Itu awal-awal loh. Awal-awal pertama kali itu Zoom dipakai buat masa pandemi itu. Lalu tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini sama saya. Karena dari tadi kamu wirawiri. Kamu merasa begitu ndak enak online. Kamu udah bangkit dari kursi kamu nggak tenang. Kamu sibuklah dengan teh lah, dengan kopi lah. Diajak ngobrol sama yang lain, kamu iya-iyain. Kamu nggak fokus kepada laptop kamu. Wah, ditegur sama Tuhan, saya langsung takut saudara. Pantesan aja kita suka bilangnya apa? Nggak enak kalau online. Ya iya nggak enak, wong kamu wirawiri. Ya enak, nggak enak kalau online. Karena apa? Karena pikirannya kemana-mana. Orang ajak ngobrol sambil apa tuh namanya, sambil online begini, tangannya pegang HP satu ini. Nih lihat kayak gini. Kalau Bugatinya lagi ngomong begini, tangannya kayak gini-gini. Ya pantas aja ngomongnya online nggak enak. Dari situ saya belajar sekali. Saya harus menghormati Tuhan. Dan pada akhirnya saya bisa tahu saudara, siapa bilang di online hadirat Tuhan gak turun. Makanya selama masa pandemi saudara, waktu online begitu, wah, hadirat Tuhan itu bisa saya rasakan. Online gak masalah, orang masih pandemi. Ya kita ngikutin aturan Tuhan. Masa pandemi kalau diminta nggak keluar ya nggak keluar. Ya, lalu bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah sekarang saya tanya, engkau yakin nggak Tuhan itu ada di rumahmu? Yakin nggak? Nah engkau sendiri aja nggak yakin Tuhan ada di dalam hadiratmu. Padahal Tuhan udah jelas banget bilangnya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Saya itu paling suka saudara, kalau lagi ada suatu masalah, langsung masuk dalam hadirat Tuhan. Rasa-rasanya itu kayak dibelain gitu sama Tuhan. Rasanya tuh tenang sekali. Nah, waktu kita merasakan ketenangan gitu ya, itu artinya terang Tuhan kau lihat. Yang kedua, engkau tahu, engkau paham bahwa ada Yesus di sebelahmu. Ada Yesus di hatimu. Nah, jadi perhatikan saudara. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Lihat lanjutnya. Kepada siapakah aku harus takut? Lihat. Kepada siapakah aku harus takut? Pada siapa saudara? Ketakutan itu bukan karena nggak punya duit loh. Ketakutan bukan karena engkau lagi mengalami perceraian atau lagi masa proses perceraian atau kau ditinggalkan pasanganmu. Ketakutan bukan karena bisnis usahamu lagi ditipu sama orang, bukan sebenarnya. Bukan itu. Ketakutan itu berawal dari dirimu sendiri. Ketakutan itu muncul dari sini loh. Dari tubuh kita. Jadi bukan karena takut miskin, bukan karena takut gak punya duit, tapi karena ikut timbul di dalam sinimu, di dalam tubuh kita ini. Musuh terbesar kita bukan suami, bukan istri, bukan mertua, bukan orang yang menipu kita, bukan orang yang menghancurkan hidup kita, bukan saudara. Musuh kita, tunjuklah dirimu sendiri. Itu musuh kita. Karena timbul rasa cemas, timbul rasa takut, berawal dari kita. Tidak percaya Tuhan, tidak bisa mengampuni, tidak mau menguatkan dirinya. Kecemasan terus-menerus timbul.
Jadi semua itu berawal dari sini, saudara. Makanya kenapa saya suka bilang, kesehatan mental harus dijaga. Yang punya mental kita, yang bertanggung jawab untuk menjaga mental kita tetap sehat, itu mutlak kita yang lakukan. Bukan orang lain. Jadi salah kalau misalkan saya seperti ini karena si A, si B, si C. Salah, saudara. Itu pentingnya kita mengelola emosi. Pentingnya mengelola persoalan demi persoalan. Mengelola pikiran, mengelola hati. Kita, saudara. Itu tanggung jawab kita. Makanya kitab Amsal katakan, bodohlah orang yang seketika sakit hati. Nah, bodohlah orang yang seketika langsung jadi marah. Kitab Amsal ngomong begitu. Kenapa kok disebut bodoh? Amsal ngomong bodoh sama siapa? Yang nyakitin hatimu? Enggak. Yang sakit hati siapa? Ini tuh. Kenapa Amsal mengatakan bodohlah ketika seketika timbul rasa amarah? Kenapa sampai dibilang bodoh? Engkau nggak tahu bahwa kemarahanmu itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang membahayakan dirimu sendiri. Orang kalau dipenuhi dengan kemarahan, apa yang terjadi, saudara? Sakit hati. Sakit hati itu aja ada grade-nya. Kalau sakit hati cuma sebentar gitu ya, masih enak itu diperbaiki. Tapi kalau sakit hati kau pelihara terus-menerus, timbul rasa pahit, akhirnya apa? Mengakar. Makanya disebut dengan akar kepahitan. Nah, itu kan berbahaya. Jadi, lihat. Kepada siapakah aku harus takut? Tunjuk dirimu sendiri. Kita loh, saudara. Makanya, oleh sebab itu, kalau kita satu punya masalah, lihatlah di ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Orang lain mau melakukan apa saja, mau keadaannya sekeos apapun, ingatlah di ayat yang pertama ini. Tuhan adalah terang. Aku butuh Tuhan supaya mataku terbuka. Selama ini mataku tertutup, aku tidak ngerti kebenaran. Selama ini mataku hanya ngelihat duit. Selama ini mataku hanya melihat kekayaan. Selama ini mataku hanya ingin jalan-jalan. Selama ini mataku hanya ingin melihat perhiasan mewah-mewah. Mataku hanya pengen makan yang mewah-mewah. Tuhan, buka mataku. Aku banyak melakukan kesalahan selama ini. Fokusku hanya tentang harapan pribadiku. Sementara keinginan Tuhan aku tidak pedulikan. Keinginan Tuhan itu apa toh, saudara? Amanat agung, jiwa-jiwa enggak kau perhatikan. Contohnya apa, saudara? Keluarga-keluarga yang satu keluarga enggak ibadah. Itu namanya enggak peduli jiwa. Makanya kalau engkau para orang tua, Anda suami istri, kalau malas pergi ibadah, Anda sudah menghancurkan jiwa-jiwa yang ada dalam keluargamu sendiri. Kalau di dalam satu komunitas gitu ya, saudara, atau dalam ibadah, coba paling banyak itu para ibu, para wanita. Saya suka heran, itu para laki-laki pada kemana toh? Tiap kali saya itu kan punya komsel gitu ya. Saya punya komsel generasi, anak-anak muda. Saya juga punya komsel para ibu-ibu, para yang sudah berkeluarga gitu ya. Kalau saya datang gitu, saya liatin ini para laki-lakinya pada kemana sih? Kok semuanya pada ibu-ibu gitu ya? Yang lainnya pada kemana? Dengar engkau para suami. Ketika engkau menggeser jam ibadah, demi pekerjaan, demi teman-temanmu, demi kesibukanmu, engkau menggeser jam ibadah. Bahkan waktu ibadah, engkau hai para suami yang menyebabkan satu keluargamu itu datang terlambat, engkau tidak peduli keselamatan jiwa-jiwa. Menyenangkan hati Tuhan itu salah satunya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa, dimulai dari keluargamu. Ketika engkau nggak mengajak keluargamu doa bareng-bareng,
engkau sedang tidak peduli dengan jiwa-jiwa di dalam rumah. Tiang doa itu pemiliknya bukan para istri, bukan para wanita. Semua dalam keluarga itu adalah tiang doa. Semua punya tanggung jawab untuk memperkokoh keluarga di dalam hidup kita. Makanya kalau nggak ada yang doa, tunggu aja waktunya. Pasti akan ambruk. Karena doa itu ibarat pilar. Kalau nggak ada orang doa, tunggu aja, waktunya akan dekat kok, ambruk. Ambruknya bentuknya apa, saudara? Perceraian, bangkrut, ditipu orang, anaknya kena narkoba, utang di mana-mana, sakit penyakit, tiba-tiba ditipu orang, kecelakaan, harus jual aset dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda keambruan. Tanda pertama keambruan itu di situ. Itu baru tanda pertama loh. Karena apa? Tiangnya nggak ada. Jangankan ngomong pilar, tiangnya nggak ada. Itulah pentingnya ada jam doa. Tuhan sudah katakan, aku adalah terang, aku adalah keselamatan. Waktu mata kita kabur dengan semuanya itu, engkau mengesampingkan jam doa. Wajar, saudara, kalau terjadi sesuatu hal ada dalam keluargamu. Karena nggak ada yang doa. Tiba-tiba pasangan selingkuh. Tiba-tiba pasangan utang di mana-mana. Tiba-tiba ada judi online. Tiba-tiba mabok. Tiba-tiba apa? Perhatikan pilar alias jam doa itu. Kepada siapakah aku harus takut? Tunjuknya pada diri sendiri. Jam doa itu penting, saudara. Makanya lihat, ini long weekend. Perhatikan orang-orang yang pergi berlibur. Kalau pergi berlibur biasanya saat teduh juga berlibur, Bu. Apalagi ini long weekend seminggu. Engkau besok hari Senin memulai jam saat teduh lagi, tak jamin berat. Karena nggak disiplin waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kemarin, saudara, saya bersama teman-teman gitu naik menara doa di Sentul. Jadi di gereja kami itu kami punya menara doa 24 jam. Bagi Anda yang tinggal di Jabodetabek bisa ya masuk ke Sentul di SICC di lantai 12. Saya bersama teman-teman kita naik menara doa, melakukan doa pujian penyembahan. Wah, hadirat Tuhan itu turun enak sekali. Merasakan kasih Tuhan, merasakan cinta Tuhan. Gak doa yang seperti apa, gak minta apa-apa saya. Cuman bisa merasakan hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Wah, enak sekali. Pengurapan Tuhan turun. Jalanan di mana-mana macet banget. Mungkin orang lagi mau pergi ke daerah Sentul atau daerah Puncak gitu ya. Pulang itu kami terpaksa pulang malam. Macetnya ampun. Tapi nggak apa-apa. Menggunakan waktu yang benar. Untuk apa sih kalau pergi ke menara? Saya itu kalau pergi ke menara, saya itu menggambarkan diri saya itu kayak gelas gitulah ya. Gelas yang kosong yang perlu diisi. Karena apa? Orang kalau banyak pelayanan, banyak-banyaklah merendamkan diri dalam hadirat Tuhan. Jangankan nggak usah tunggu pelayan Tuhan lah ya. Sebenarnya semua daripada kita tuh harus merendamkan diri di hadapan Tuhan. Tapi bagi kita hamba-hamba Tuhan, itu perlu yang namanya naik menara doa. Supaya apa tuh? Kita itu kan melayani seperti ini nih, butuh pengurapan. Serangan juga ada di mana-mana. Serangannya tuh bukan manusia, saudara. Serangannya tuh iblis juga. Saya punya keluarga. Keluarga saya kan juga harus dijaga. Caranya menjaga keluarga bagaimana? Doa, pujian penyembahan. Lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kau harus paham betul. Dia keselamatan
dia terang. Jadi sudah tahu ya, kalau timbul rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan itu tadi itu, mata kita belum terbuka. Engkau masih belum yakin bahwa ada Tuhan dalam kehidupanmu. Yakinkan dulu. Karena waktu kita doa, kita tuh juga mesti belajar loh ya. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Anda harus belajar percaya. Tuhan adalah benteng hidupku. Apa toh benteng? Ini loh. Yang membentengi hidup kita. Orang kalau perang, Anda tahu nggak? Anda dan saya itu lagi diperhadapkan Tuhan pada situasi peperangan. Apa toh peperangan itu? Yang kau pergumulkan itu loh. Semua pergumulan hidup yang sedang kau alami itu adalah engkau lagi dibawa Tuhan pada musim peperangan. Itu yang kau pergumulkan itu. Sampai engkau harus berpuasa, sampai engkau harus berdoa, bayar harga, dan lain sebagainya itu engkau lagi dibawa Tuhan pada masa peperangan. Ya. Tuhan adalah bentengku. Jadi waktu kita doa, siapa yang mau nyerang kita? Ketakutan. Tadi itu loh, musuhnya siapa? Kita. Jadi kau harus paham bahwa Tuhan ada di dekat kita, Tuhan itu terang kita, Tuhan keselamatan kita, Dia yang membentengi kita dari rasa takut dan khawatir. Makanya saya kalau misalkan timbul perasaan itu, apa yang saya lakukan? Saya pilih lagu yang mengagungkan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Ku percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal. Itu firman Tuhannya kan ada. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Makanya firman Tuhan kalau nggak kau baca, kau nggak memperkatakan, maka engkau nggak punya kekuatan. Nah, jadi saudara, firman Tuhan harus kau perkatakan. Sudah tahu kau takut. Pada umumnya orang kalau takut itu fokusnya kepada persoalan, tak? Makanya kenapa firman itu ada di dekatmu. Dia ada di dalam mulutmu. Makanya waktu ketakutan melanda, perkatakan firman Tuhan. Bukan engkau memperkatakan persoalannya. Aduh susah, aduh gak ada jalan, aku apa? Lu kau memperkatakan persoalan itu. Makanya timbul rasa takut. Yang kau perkatakan bukan masalahmu, tetapi firman Tuhan. Kita waktu muji nyembah Tuhan itu lagi memperkatakan firman Tuhan loh. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Jadi kalau ketakutan melanda, bukan, aduh ini gimana, takut saya, gak ada jalan. Ini terus bagaimana? Anak-anakku bagaimana? Engkau sedang memperkatakan ketakutanmu. Engkau terus-menerus memperkatakan segala persoalan hidupmu. Engkau lupa bahwa firman itu, mujizat itu ada di dalam mulutmu. Makanya gunakan mulut dengan benar. Kalau mulut kita memperkatakan persoalan-persoalan, ketakutan, engkau akan takut terus. Makanya ini loh dibuka, saudara, firman Tuhannya ini dibuka, dibaca tiap hari. Supaya ada kekuatan baru di dalam hidup kita. Mulutnya jangan negatif thinking. Mulutnya jangan ngomong negatif pada orang lain. Jangan menghujat Tuhan. Jangan marah-marah sama Tuhan. Jangan kecewa. Terkadang saya tuh heran ya. Orang kok bisa ya kecewa sama Tuhan? Terkadang saya tuh heran loh. Orang kok kecewa sama Tuhan, terus orang marah sama Tuhan. Kadang saya tuh gak habis pikir. Kok iso loh?
Kita itu siapa sih? Kita yang lebih banyak kurang ajar sama Tuhan. Loh kok kita yang kecewa? Salah alamat? Jadi kita itu mesti memperkatakan firman Tuhan. Ini kan tadi sudah dijelasin nih. Tuhan adalah terangku. Dia keselamatanku. Artinya engkau harus yakin bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Makanya tadi tuh yang masih belum yakin kalau Tuhan ada di rumah, yakinkan dulu. Berarti Anda belum percaya penuh sama Tuhan. Orang kalau nggak percaya penuh sama Tuhan, hidupmu nggak dalam kasih. Gampang ngelihatnya itu. Berarti hidupmu nggak dalam kasih. Yang kedua, waktu kita nggak percaya sama Tuhan, berarti engkau nggak sungguh-sungguh doa. Engkau cuma minta. Doa sama minta itu beda, saudara, pengertiannya. Wong ada doa dan permohonan. Yang kau lakukan itu cuma minta. Mohon terus. Tukang minta-minta toh. Doanya mana isinya? Yang kau lakukan itu cuma minta. Mohon. Minta. Loh, terus doanya mana? Doanya mana? Ada doa dan permohonan. Doanya ditaruh di depan. Doa, pujian, penyembahan. Doa itu isinya apa? Membesarkan keagungan Tuhan. Doa itu isinya apa? Mendoakan jiwa-jiwa. Doa itu isinya apa? Mendoakan bangsa. Doa itu isinya apa? Kemenangan. Doa itu isinya apa? Mendeklarasikan firman Tuhan, itu doa. Tapi kalau engkau, aku pengen sembuh Tuhan, aku pengen utangku lunas Tuhan, aku pengen suamiku kembali, aku pengen istriku bertobat, itu namanya permohonan. Itu namanya kau sedang minta adanya mujizat. Tapi yang namanya doa itu adalah mematahkan kuasa-kuasa iblis, itu doa. Makanya kalau nggak bisa berdoa, muji nyembah Tuhan saja. Muji nyembah Tuhan. Kebanyakan daripada kita itu gampang khawatir, gampang sekali kecewa dengan Tuhan, gampang sekali marah dengan Tuhan, karena engkau tidak berdoa. Gak ada jaminan orang masuk dalam hadirat Tuhan itu percaya Tuhan. Orang kalau nggak percaya Tuhan berarti engkau nggak doa. Ibaratnya tuh kayak gini loh. Contoh gampang, ya. Contoh gampang. Kita bertetangga. Saya punya banyak makanan. Saya suka makan, saya suka masak. Anda datang ke rumah saya. Tiap hari dengan piring kosong. Minta makan terus. Ya. Minta makan terus. Kenyang. Anda kenyang. Saya kasih. Anda kenyang. Suatu hari, saya tiba-tiba berpikir, ini orang kok datang minta makan melulu ya? Coba deh sekali-kali saya nggak usah kasih makan. Begitu Anda tahu bahwa saya nggak kasih makan, sikap Anda berubah. Kok nggak dikasih makan sih? Hamba Tuhan kok pelit? Nah, kemudian di hari berikutnya, ketok pintu lagi. Nggak dibukain pintunya. Hamba Tuhan pelit. Engkau lupa, yang kemarin-kemarin perutmu kenyang. Begitu nggak dikasih makanan, engkau langsung bilang, hamba Tuhan pelit. Kayak begitu kita kalau lagi dengan Tuhan. Karena tiap kali datang hanya membawa piring kosong. Dikasih sih sama Tuhan sekali, 2 kali oke. Tapi begitu Tuhan tahu motivasinya salah, diberhentikan dulu. Lalu kemudian timbul rasa kecewa. Timbul rasa marah kepada Tuhan. Tuhan tidak peduli. Tuhan membiarkan saya begini. Ketika engkau bawa piring kosong, engkau marah-marah dengan Tuhan. Gambarannya tuh kayak begitu. Makanya kalau datang kepada Tuhan, jangan bawa piring kosong. Bawalah dengan hati penuh dengan rasa syukur. Bawalah hati dengan penuh rasa haus dan lapar. Bukan bawa piring kosong. Karena kalau engkau datang kepada Tuhan bawa piring kosong,
engkau akan menjadi orang yang sangat kecewa, gampang mundur, bahkan murtad dari Tuhan. Karena isinya kau pengennya piringmu itu diisi sama Tuhan, diisi makanan, diisi daging, diisi ini. Sama persis kayak bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Maunya makan kenyang, maunya diisi penuh. Kalau cara kita masuk dalam hadirat Tuhan yang nggak diubah, kita akan menjadi orang yang gampang kecewa. Sudah melakukan puasa loh Bu, tapi nggak terjadi sesuatu hal. Puasamu itu sifatnya barter. Engkau beranggapan bahwa kalau aku puasa 40 hari, Tuhan harus mengabulkan doaku. Yang bilang siapa? Kita ini siapa? Apakah kita berdiri sebagai tukang utang? Orang kalau tukang utangin itu, Bang, contohkanlah. Anda hutang, mana jaminanmu? Kalau engkau bisa memberikan jaminan, ini tak kasih utangnya. Jangan berdiri di hadapan Tuhan seperti tukang utang. Tuhan, kalau aku berdoa, engkau harus mendengarkan doaku. Tuhan, kalau aku berdiri di hadapanmu, aku berpuasa, engkau harus mendengarkan doaku. Engkau berdiri seperti orang tukang utang. Berubah, saudara. Jangan datang kepada Tuhan tiap hari bawa piring kosong. Kita itu justru membawa persembahan yang harum, yang murni, yang menyenangkan hati Tuhan. Senengin hati Tuhan. Bawa korban, bukan piring kosong. Bawa korban. Korbanmu apa? Bangun pagi-pagi itu korban. Waktu engkau terluka hatimu, engkau ditipu sama orang, engkau terus menyembah Tuhan, itu korban. Orang-orang yang membawa korban di hadapan Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti membela orang-orang yang seperti ini. Tapi Tuhan akan mengutuk seperti pohon ara itu. Kalau kita itu datang hanya dengan piring kosong, minta diisi daging, minta diisi itu, minta diisi ini, itu. Sama seperti si pohon ara yang dikutuk sama Tuhan Yesus itu. Sudahlah, jadilah engkau mati saja. Rugi enggak, saudara? Karena sikap kita yang salah. Mari kita merdeka dari semua itu. Merdekakan dirimu dari itu. Jangan bawa piring kosong. Tapi bawalah hatimu penuh dengan rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Saya banyak sekali persoalan, saudara. Banyak. Kalau hamba Tuhan itu mbak pikir nggak ada persoalan. Banyak, saudara. Jadi waktu naik menara doa, seperti tadi malam kami naik menara doa, yang dirasakan itu hanyalah nyembah Tuhan. Saya tidak memberikan pokok-pokok doa saya. Tuhan, saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Sama sekali tidak. Tapi saya pulang membawa kemerdekaan. Saya pulang membawa damai sejahtera. Saya pulang membawa satu pembebasan yang luar biasa. Saya nggak mau iblis mencuri sukacita saya. Saya tidak mau iblis mencuri pengharapan saya. Makanya muji nyembah Tuhan. Semakin tekananmu besar, muji nyembah Tuhan. Lihat, Tuhan adalah benteng hidupmu. Jadi waktu kita berada dalam hadirat Tuhan, ada benteng. Benteng itu fungsinya apa? Iblis lagi mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Makanya dibentengi sama Tuhan. Kalau kita doa hanya dengan bawa piring kosong, bentengmu tipis, kayak tisu. Tapi waktu engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau melakukan doa pujian penyembahan dengan begitu kuat, dengan begitu kokohnya, maka iblis tidak mudah untuk menyerang kita. Saya sudah pernah saksikan berkali-kali, waktu saya sakit, saya pernah jatuh di depan kamar mandi. Yang saya lakukan apa? Nyembah. Saya enggak buru-buru langsung pergi ke rumah sakit gitu, enggak.
Saya nyembah Tuhan. Bahkan Tuhan bilangnya, nyembahnya lagunya bukan itu, Kathy. Kamu nyembah lagu yang ini. Bukan haleluya 12 kali atau lagunya yang pelan-pelan. Enggak loh, Tuhan enggak suruh saya nyanyi lagu itu loh. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Bayangkan, baru aja jatuh dari kamar mandi, mau duduk di sofa aja mesti ngesot. Tuhan perintahkan bukan nyanyi lagu pelan, tapi lagu cepat. Instruksi Tuhan, lagu yang Tuhan pilih itu menyembuhkan saya. Dari sejak saat itu sampai hari ini, puji Tuhan, saya sehat, kuat. Makanya doa pujian penyembahan itu bawa benteng. Iblis tahu malam itu saya mau pelayanan jam 7. Jam 5 sore saya sudah mandi, saya mau mempersiapkan diri buat pelayanan. Iblis bikin saya jatuh depan kamar mandi. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dicuri dulu sukacitanya. Andaikan respon saya salah, saya akan mengatakan begini, Tuhan gimana sih saya itu mau pelayanan Tuhan? Kok kayak begini? Itu respon salah. Iblis mencuri sukacitamu. Lalu mencuri, membunuh. Apa yang dibunuh? Talentamu dibunuh. Coba aja, kalau waktu jatuh, saya penuh dengan kemarahan. Talenta saya sebagai seorang hamba Tuhan, talenta saya sebagai pemuji penyembah, dibunuh sama iblis. Kamu gak usah pelayanan. Dimatikan sama iblis dengan sakit penyakit. Lalu apa? Membinasakan. Semuanya dibinasain. Keuangan dibinasakan. Hubungan dengan keluarga dibinasakan. Sakit penyakit ini, tubuh ini dibinasakan dengan sakit penyakit. Seluruh aspek kehidupan dibunuh sama iblis. Supaya apa? Jangan berpengharapan kepada Tuhan. Iblis berusaha untuk menipu dengan berbagai macam kebohongan. Jangan percaya Tuhan. Jangan percaya doa. Jangan percaya puasa. Itu semuanya bohong. Iblis berusaha untuk membolak-balikkan perkataan Tuhan. Sama seperti waktu dia ngomong sama Hawa. Waktu Adam dan Hawa diperintahkan Tuhan, semua yang ada di dalam ini boleh kamu makan. Kecuali buah pengetahuan. Iblis ngomongnya bagaimana? Tuhanmu itu loh. Bilangnya kan gak boleh toh. Semua ini dimakan. Kalau telingamu gak mendengar suara Tuhan, maka suara iblislah yang akan kau dengar. Ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, ketidaksanggupan, itu terus yang akan kau dengar. Makanya firman Tuhan harus diperkatakan. Ketika kau tidak memperkatakan firman Tuhan, maka tanpa kau sadari, engkau terus akan memperkatakan kesukaran. Bosan gak saudara kalau engkau mengeluh terus? Punyai rasa bosan kalau mengeluh terus. Punyailah rasa bosan kalau engkau marah-marah terus. Punyailah rasa bosan untuk itu. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, nah lihat, penjahat-penjahatnya apa nih? Overthinking gitu ya. Takut nanti kalau miskin gimana. Takut kalau nanti gak bisa bayar utang gimana. Minggu depan udah bulan Februari, udah ganti bulan. Duitnya belum ada, takut. Sakit gak sembuh-sembuh. Terus bagaimana nih? Ini penjahat. Ini gimana nih? Rumahnya mau diambil sama bank. Penjahat-penjahat itu ada di depan mata. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, wah, timbul lambungnya udah mulai sakit, perih gitu. Penjahat-penjahat menyerang aku. Untuk apa? Memakan dagingku. Seperti tadi yang saya bilang. Orang itu mengalami kelemahan tubuh, gak ucuk-ucuk langsung sakit. Karena kebiasaan-kebiasaan tidak mengelola persoalan dengan benar. Maka timbul yang namanya ketakutan. Ketakutan itu menimbulkan apa? Sakit kepala, keinginan-keinginan untuk makan gak ada,
pengennya tidur terus, gak punya kekuatan. Mulai. Penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Tiba-tiba tuh maunya ke dokter terus. Dokter bilang gak apa-apa bu, pak. Bapak ibu cuma banyak pikiran. Saya itu dulu pernah kayak gitu saudara. Datang ke rumah sakit, rumah sakitnya mahal. Ya sekalipun saya pakai asuransi. Tapi rasa-rasanya malu banget ya waktu dokter bilang. Dokternya tersenyum sama saya. Bu Kety itu gak kenapa-kenapa. Demamnya ibu, sakit lambungnya ibu tuh banyak pikiran. Malu saudara saya. Jujur, habis itu saya begini. Ini sebenarnya penyakit apa ya? Saya ngobrol sama teman saya itu seorang psikolog. Saya ngobrol begitu, dia ketawa. Gini loh caranya, kalau kamu punya masalah, dikelola ya dengan benar. Agar supaya kita itu, kan sebenarnya kita itu tuh bertugas untuk bisa mengelola perasaan. Ya, perasaan apa saja. Belajar untuk mengelola itu. Ketakutan, kekhawatiran, waktu disakiti. Ya, timbul perasaan-perasaan galau dan lain sebagainya, itu kita perlu yang namanya mengelola. Nah, saya itu belajar dari teman saya itu. Ternyata, oh iya ya. Habis itu saya nggak pernah lagi saudara datang ke dokter. Jangan sampai dokter cuma bilang, udahlah Bu Kety itu banyak sekali pikiran. Malu saya saudara. Kok murah sekali gitu mbak. Bayar dokternya mahal. Ya, 1 juta lebih. Ternyata diagnosanya apa? Sudah banyak istirahat. Pergilah berlibur Bu Kety. Ya banyak istirahat. Jangan banyak pikiran. Waduh. Bayarnya 1 juta lebih, dokternya cuma ngomong kayak gitu. Rugi nggak saudara? Mending 1 juta buat makan steak bersama keluarga. Jangan mau seperti itu. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Lawan semuanya itu. Lawan. Kalau engkau lagi sakit, jangan dikit-dikit minum obat, dikit-dikit ini. Ini saya nggak ngajarin ya bagaimana ya. Lihat dulu sakitnya apa. Kalau Anda sudah sakit berat, ya Anda harus minum obat. Ini contohnya kalau banyak pikiran, terus tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba demam gitu ya. Ojo cepat-cepat minum obat, kasihanilah ginjalmu itu. Kita harus sadar diri bahwa, oh iya ya aku sakit kepala ini karena aku nggak doyan makan karena banyak pikiran. Nah, berarti kan sudah tahu, sudah sadar. Jangan terus minum obat terus. Nyembah Tuhan. Saya berkali-kali begitu saudara. Ketika diserang sama roh jahat. Misalkan saya terlalu stres gitu ya. Karena banyaknya persoalan gitu. Pasti kan sakit kepala. Di sini tuh kan rasanya cenut-cenut gitu ya saudara ya. Kalau sudah kayak begitu relax. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mengagungkan Tuhan, ini namanya. Gak peduli apa. Saya pernah waktu sakit saya nyanyi lagu ini. Di tempat tidur saya nyembah Tuhan. Sebab kau layak, menghadirkan ini loh. Atmosfer rumah. Kita itu kan tinggal gak cuma sendiri toh. Ada suami, ada pasangan, ada anak-anak. Kita gak tahu mereka ini kondisi hatinya seperti apa. Atmosfer rumah nih tiba-tiba kok rasa-rasanya tuh panas. Karena sering berantem. Karena apa? Anak-anak mungkin kita yang gak tahu. Anak-anak di kamar nonton film porno mungkin. Main games terus. Atmosfer rumahnya ndak enak, ndak teduh. Apa yang kita lakukan? Kita ini sebagai pilar, sebagai doa, sebagai pendoanya Tuhan. Kita lakukan apa? Pujian penyembahan. Makanya disebut dengan apa? Open heaven. Bukalah rumah itu dengan pujian penyembahan supaya nggak panas. Supaya nggak panas, saudara. Kau lakukan pujian penyembahan. Sebab kau layak terima pujian. Mungkin kau nggak tahu harus berbuat seperti apa. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus, engkau nggak ada uang.
tapi engkau harus bayar utang, tapi tidak tahu harus berbuat seperti apa. Raja di atas segala raja, yang aku tahu Tuhan kau adalah Allahku, yang aku tahu Tuhan kau adalah kemuliaanku, yang aku tahu kau Tuhan Allah yang membela hidupku. Itu yang ku tahu ya Tuhan. Aku tidak tahu harus seperti apa. Tuhan, Tuhan tolong hambamu, aku percayakan hidupku kepadamu. Ini namanya mengagungkan Tuhan. Dan ini yang menyebabkan lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Jatuhkan lawanmu. Di mana? Di bawah kakimu. Injak. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darah anak domba itu siapa toh? Roh Kudus, Tuhan Yesus. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan Yesus untuk menghancurkan ketakutan-ketakutan itu. Makanya nyanyi, nyembah. Lebih banyak lagi kau bangun dirimu sendiri dengan pujian, penyembahan. Kau akan merdeka hatimu, saudara. Kau akan merdeka. Yang tadinya diliputi dengan kekacauan pikirannya, gak bisa tidur dan lain sebagainya, engkau nyembah Tuhan, nyembah dengan kuat. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Kuasai dirimu dari kemarahan, dari kebingungan, dari perasaan-perasaan putus asa. Kuasai dirimu. Makanya kalau pilih lagunya nggak bener, pilih lagunya lagu melo-melo, mengasihani diri sendiri, Anda ketembak berkali-kali, saudara. Kuasai dirimu. Kuasai. Ya. Ayat yang terakhir. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun tentara berkemah. Makanya saudara, di rumah kita itu jangan ada lawan. Rumah kita biarkan menjadi rumah doa. Bu, tapi kan saya tuh nggak tahu ya Bu, pasangan saya itu melakukan apa. Saya tuh kan nggak tahu juga anak saya di kamar juga melakukan apa. Saya taunya bagaimana. Makanya hubungan dengan Tuhan dibangun, satu. Lalu yang kedua, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak. Engkau jangan jauh-jauh. Engkau harus tahu apa yang mereka lakukan. Kalaupun ada yang enggak engkau ketahui, nyembah. Nanti waktu kita jadi pemuji penyembah, engkau akan tajam merasakan ada yang enggak beres nih di rumah. Pasti ada yang melakukan dosa nih. Kok aku mendeteksi ada sesuatu hal. Nah, keuntungannya kita salah satunya adalah waktu kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, salah satunya adalah kepekaan. Sekalipun pasanganmu menipumu, sekalipun pasanganmu mungkin membohongimu, tapi Tuhan kasih engkau kepekaan. Pasanganmu berbuat dosa, engkau tahu. Di tempat yang tersembunyi itu, menyembahlah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Nyembah, agungkan Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tuhan, aku berdoa. Segala bentuk roh jahat apapun yang aku gak pernah tahu, segala roh jahat apapun yang ada dalam rumah ini, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari rumahku. Kau gak punya kuasa apapun. Engkau mulai mendeteksi, minta sama Tuhan suatu kepekaan. Tuhan, roh apa yang ada di dalam rumahku yang aku gak tahu. Engkau akan tajam melihat, tajam mendengar. Lalu Tuhan akan memberitahukan engkau. Jadi kalau Tuhan memberitahukan kita pada sesuatu, contoh katakanlah suamimu atau istrimu lagi pergi selingkuh, Tuhan kasih penglihatan, entah waktu lagi doa atau seperti apa, jangan kau musuhi.
Justru Tuhan kasih kepekaan itu agar supaya engkau mendoakan, mematahkan roh perselingkuhan itu. Suamimu lagi judi online. Tuhan kasih kepekaan di telingamu. Berarti yang kau patahkan adalah roh mamon. Judi online itu roh loh, saudara. Roh mamon. Judi online, utang online, itu mamon. Dipatahkan. Keinginan-keinginan untuk kaya, keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, itu dipatahkan. Makanya kalau doa, jangan asal doa. Spiritnya apa? Patahkan itu. Makanya dikatakan apa? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, jangan biarkan iblis berkemah di rumahmu. Yang boleh ada dalam rumah kita hanya Roh Kudus, nggak ada yang lain. Makanya jangan timbul pertanyaan, Bu, bagaimana caranya tahu Roh Kudus ada dalam rumah? Kelihatan banget kan kamu tuh doanya ngawur. Kelihatan banget kamu nggak pernah saat teduh. Jangan main-main dengan kekristenan, saudara. Kalau kualitas doamu tuh hanya sekedar minta aja, gak usah jadi Kristen. Ke Gunung Kawi aja. Kalau kualitas kekristenanmu tuh cuma pengennya perubahan hidup, pengennya hidup enak kayak gitu, gak usah jadi Kristen. Karena ikut Tuhan Yesus itu mesti bayar harga. Ikut Tuhan Yesus itu bayar harga. Kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita nggak melakukan itu, gak usah jadi Kristen makanya. Ya. Agama lain itu mengajarkan enak-enak, saudara. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus, kau harus bayar harga. Engkau mati-matian cinta sama Tuhan. Engkau diminta untuk memenangkan setiap jiwa. Tujuannya apa toh? Keselamatan. Makanya kalau kualitas doa kita cuman mikirin utang terus, pengen sembuh dari sakit, mikirin keluarga terus, tapi kepentingan Tuhan tidak kau utamakan, gak usah jadi Kristen. Ke Gunung Kawi itu banyak. Mau pengen kaya toh? Kalau pengen kaya pergi aja ke Gunung Kawi. Padahal saya juga gak tahu Gunung Kawi kayak gimana. Yok itu kata orang, saya juga gak tahu. Intinya adalah kalau ikut Tuhan Yesus itu ojo main-main. Karena kalau engkau main-main sama Tuhan Yesus, lagi-lagi kayak tadi tuh bawa piring kosong. Nah kalau bawa piring kosong jangan ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan dukun. Tuhan Yesus itu membawa keselamatan. Nah kalau pikiran kita tuh tentang kaya, hidup enak, jauh dari kata keselamatan, saudara. Tuhan sudah memberkati kita dengan pekerjaan. Nikmatilah pekerjaan itu. Kelolalah berkat itu. Jaga dirimu dari mamon. Tuhan sudah memberkati kita dengan pada keluarga. Jagalah keluarga kita ini. Ya. Jangan mengingini orang lain. Jangan mengingini istri orang lain. Jangan mengingini suami orang lain. Jagalah dirimu. Jagalah keluargamu. Jagalah pekerjaanmu. Jagalah bisnis usahamu. Segala hal pemberian Tuhan itu cukup. Jagalah untuk itu. Sekarang itu waktunya singkat sekali. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Amin. Ayo, mulai bangkit, saudara. Mulai bangkit. Untuk apa? Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau engkau pengen merdeka dari ketakutan demi ketakutan itu, lihatlah 3 ayat ini, bayangan aja 3 ayat ini udah berapa lama ini? Udah berapa jam ini, saudara? Ya, ini udah mulai jam 9. Udah 1 jam lebih. Nah, jadi saudara, sudah tidak ada waktu lagi untuk santai-santai. Sadarlah bahwa ada bahaya dalam hidup kita. Iblis itu juga gak santai-santai loh. Iblis itu tuh kalau main, hancur sistemnya. Iblis itu melebihi preman. Kalau preman itu kan masih punya hati, dah.
Preman itu sekalipun jahat tapi masih punya hati. Tapi kalau iblis gak punya hati, saudara, mainnya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan, dibabat habis. Itu iblis. Nah, jadi ayo ubah cara kita hidup ya. Kita harus merdeka dari semuanya itu. Persoalan itu gak apa-apa. Jangan takut sama persoalan. Persoalan harus kita hadapi. Ayo selesaikan sama-sama. Kalaupun itu akibat dari dosa kita, akibat kita gak mendengarkan Tuhan, wes gak apa-apa. Ayo kita mulai dari nol. Jangan lihat ke belakang. Kuat ya? Bisa. Kalau saya saja bisa, berarti Anda harus bisa. Amin. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Kemenangan demi kemenangan pasti ada di depan kita. Ya, ayo doa sama-sama. Selesai saudara. Wow. Saya semakin excited sekali. Tuhan luar biasa dahsyat. Mari responi dengan benar. Firman Tuhan hari ini. Merdekakan dirimu dari segala ketakutan demi ketakutan itu. Percaya saja. Tuhan menjaga kita. Asalkan kita menghadirkan Roh Kudus ada dalam rumah kita. Dia itu terang. Dia itu keselamatan. Ada benteng kehidupan di dalam kehidupan kita. Amin. Ayo doa sama-sama. Goraba shikarala wala wala. Goraba shanda karala rabaya shakala wala. Goraba shanda karala rabaya shikirala rabala wala wala wala. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan, sebesar apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, tolong setiap kami agar supaya mulut bibir kami tidak memperkatakan apa yang kami takutkan. Tapi sebagaimana yang sudah kau firmankan tadi di saat teduh tadi, bahwa Engkau Tuhan adalah benteng keselamatan hidup kami. Engkau adalah terang bagi kami ya Tuhan. Kami mau terus belajar dalam proses kehidupan yang tidak mudah ini. Tolong setiap kami ya Tuhan. Kami mau kuat di dalam Tuhan. Yang kami mau perkatakan adalah perkataan-perkataan tentang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya punya satu impresi. Anda terlalu sering memperkatakan kesukaran demi kesukaran. Sekarang Anda minta ampun sama Tuhan. Mulai hari ini perkatakan tentang kebesaran Tuhan. Jangan lagi ngomong tentang persoalan, apalagi kesukaran demi kesukaran. Firman itu ada di dalam mulutmu. Minta pengurapan atas lidah bibirmu, supaya engkau memperkatakan tentang kebesaran Tuhan, bukan tentang kebesaran persoalan. Dia Tuhan hadir di sini. Goraba syanda karalaraba. Urapi setiap perkataan kami ya Tuhan. Agar supaya perkataan kami adalah perkataan tentang kebesaran Tuhan. Agar supaya perkataan kami adalah perkataan yang membangun hidup kami. Agar supaya perkataan kami membawa berkat bagi orang lain ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah, Engkau Tuhan kami. Pagari kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Saudara, kalau engkau pernah mengutuk orang tuamu atau mertuamu, pagi hari ini minta ampun sama Tuhan. Supaya iblis tidak menaruh perkataan-perkataan yang penuh dengan kemarahan dalam bibirmu. Tuhan mau ganti dengan kata-kata berkat. Ayo, minta ampun dulu sama Tuhan. Jangan mengutuk orang tua. Jangan mengutuk mertua. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Tuhan akan memberkati perkataanmu. Tuhan akan memberkati perkataanmu. Tuhan akan memakai engkau dahsyat atas keluargamu. Ya Tuhan, ini setiap anak-anakmu pagi hari ini.
Setiap persoalan pasti bisa diselesaikan dengan baik. Tolong setiap kami ya Tuhan, pengurapan yang baru turun bagi setiap kami. Dengar Engkau yang sedang berbeban berat. Tuhan memberikan kekuatan baru bagimu. Terimalah kekuatan baru itu daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Fresh anointing turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau jadi kuat kembali. Kau jadi teguh kembali. Kau jadi berpengharapan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Minggu depan sudah bulan baru. Engkau yang punya utang dan harus bayar pinjaman. Biarlah Tuhan buka jalan. Ada pintu berkat terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bilang kau menolong setiap anak-anakmu yang hari-hari ini terlilit utang ya Tuhan. Buat anak-anakmu bertobat dari utang. Bertobat dari utang. Memilih untuk gak berutang. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pintu surga terbuka. Kemurahan Tuhan terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang sedang sakit. Biarlah roh doa pujian penyembahan turun atasmu. Sehingga sakit penyakit yang belum kunjung sembuh itu tidak membuat engkau takut. Tidak membuat engkau khawatir bahkan stres. Tapi justru di saat engkau sakit itu penuh dengan pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapan Allah yang turun baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati langkah kakimu. Tuhan menguatkan dirimu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Perekonomianmu, kesehatanmu, keluargamu, binatang peliharaanmu aman dalam lindungan Tuhan. Bisnis usahamu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Sampai ketemu hari Jumat ya, saudara. Saya minta maaf besok saya nggak bisa. Besok Imlekan, ya. Jadi di rumah agak rame. So, sampai ketemu hari Kamis, Jumat. Ya, Tuhan Yesus berkati semua. Shalom.